Demikian tadi sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen yang telah dihadirkan oleh Ibu DRA Hajah Darmini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya acara yang kelima, inti pengajian akbar pada pagi hari ini. Sekaligus nanti dilanjutkan doa. Kami mohon dengan sangat kepada beliau Haji Lutfanuddin MC untuk menyampaikan kajian Ahad pagi atau pengajian akbar dengan tema Hijrah penuh rahmat, meraih hidup penuh nikmat menuju Indonesia berkemajuan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa nusalli wa nusallimu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya, kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sidoarjo, Bapak Didi Cahyono MSI beserta seluruh jajarannya. Ya, kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, yang kami hormati pula pimpinan daerah Aisyah Sragen, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Sidoarjo, yang kami hormati pimpinan Ranting Aisyah se-Kecamatan Sidoarjo, yang kami hormati seluruh panitia baik dari Kokam Majlismu Tapak Suci, ya, Nasyiatul Aisyah dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setelah memuji syukur pada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi, izinkan melalui majelis ini, melalui mimbar ini, menjadi satu wasilah kita untuk saling menasihati, mengingatkan dan mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau masyarakat Sidoarjo itu ngaji serami ini, ngaji semeriah ini, itu ngepenake Pak Camat besok di akhirat, hisabnya enteng. Gitu ya. Karena masyarakatnya ya rukun, ngaji, tidak nikah-nikah. Besok ya pertanggung jawabannya enak itu ya, masyarakatnya sudah makan Bapak Ibu sekalian. Dan juga tadi ya sambutan ketua panitia luar biasa, termasuk sambutan dari Ibu Aisyah, sambutannya luar biasa. Gelak teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bapak-bapak perlu diketahui, bapak-bapak ya, bapak-bapak kalau ada istri yang galak dan bapak-bapak takut pada istri, itu besok ya jadi suami yang takut pada istrinya, besok di akhirat ringan hisabnya. Kok bisa begitu Mas Urban? Kok bisa begitu? Kok bisa bapak-bapak yang takut pada istrinya kok hisabnya ringan di akhirat? Sebab di dunia dia sudah sangat tersiksa. Ini bukan hadis kita, ini bukan hadis, bukan perkataan ulama, bukan. Bapak Ibu sekalian, saya bahagia dan bersyukur sekali pagi hari ini hadir di antara jamaah. Ya, semuanya senang, semuanya bahagia. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan satu doa. Mohon izin angkat tangan Bapak Ibu, kanan Bapak Ibu. Ini yang mumpung Muharram dan juga memperingati HUT Republik Indonesia ke-79. Kita bersyukur negeri ini berkah, negeri damai. Tempelkan pada sebelah pundak kita. Saudaraku,
sahabatku, aku doakan dirimu sehat selalu, bahagia ya, jangan sedih, jangan khawatir, nanti aku traktir. Ya, ini siapa yang melarisikan kita, saudara kita yang berjualan, yang melarisi siapa? Kita Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, syukur sekali ya, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istakmalahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastakmiluhu?" Bagaimana Nabi Allah mempekerjakan hamba itu? Nabi mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi." Orang yang dipekerjakan Allah, artinya dimudahkan menuju kebaikan itu adalah yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Dia diberi taufik hidayah untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Jadi ini bagian dari amal soleh, bagian dari kita mencari ilmu agama. Maka ini satu tanda bahwa Bapak Ibu sekalian, yaitu digerakkan Allah menuju kebaikan. Bapak Ibu, bawa air putih semuanya ada Bu? Angkat pakai tangan kanan air putihnya. Ya. Ini saya tidak suka dalam pengajian, ibu-ibu kalau punya snack di pengajian dibawa pulang, ampun. Ya, ini minum di apa itu kalian menghendaki diminum di sini, tidak di sini, ya. Sekalian dibuka botolnya, diminum. Ampun dari mana? Coba dari mana? Yuk, pakai tangan kanan diminum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Ya. Ya, alhamdulillah. Itu jangan kemudian di botol rumah, jangan. Selamat datang Pak. Ini dari Pak Budri Koramil, ya, Pak Koramil. Anggaran Basahlan Sugeng-Rawu. Semoga Pak Koramil, mudah-mudahan Pak Koramil sehat selalu. Oke, amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda. Ini mohon diperhatikan poin pertama begini Bapak Ibu. Nikmat yang dihisab, nikmat yang dimintai pertanggungjawaban dari manusia besok di akhirat, yang pertama adalah kesehatan badan dan air segar. Bapak Ibu sekalian, apa nikmat yang pertama dihisab? Yaitu adalah kesehatan badan dan air segar. Pak, kalau air segar ini saja besok ada hisabnya, apalagi es teh jumbo. Memang harusnya begitu Bapak Ibu. Kalau kalimatnya memang begitu, nikmat yang dimintai pertanggungjawab, dan beda kalau amalan yang dihisab pertama adalah amalan sholat. Kalau dosa yang diadili pertama di akhirat adalah dosa membunuh, beda. Maka kalau nikmat adalah nikmat kesehatan badan dan air putih, air segar, kalau amalan yang dihisab pertama adalah amalan sholat, tapi kalau dosa yang diadili adalah dosa membunuh. Beda-beda, tergantung apa objeknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Muharram. Kita sudah melewati kemarin bulan Zulhijjah. Ada ibadah haji, Bapak Ibu sekalian ya. Di tanah suci ada aturan yang luar biasa, unik Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, jamaah haji paling banyak sedunia dari mana? Indonesia. Jamaah haji yang paling ramah sumeh buya-buyu dari mana? Indonesia. Jamaah haji yang paling banyak beli oleh dari mana? Indonesia. Terus Indonesia sampai mana? Loh, kalau jamaah haji itu pedagang nggak dilarisi dari Indonesia,
Ya, karena yang senang belajar Indonesia, saya senang. Kalau jemaah haji itu belajar di sana banyak, saya senang. Sebab kita akan ketularan diberikan doa, atau diberikan oleh-oleh supaya kita bisa menyusul ibadah haji dan umroh. Ada satu aturan unik Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu angkat tangan kanan diikuti kalimat saya. Oke, ini bukan hadis Nabi, ini aturan pemerintah Saudi disepakati bersama, yaitu ulama memberikan nasihat, ulama memberikan apa itu fatwa kepada pemerintah. Ya. Irfa, yadaka, mulak biya, wala tarfa'ha, mudakhina, angkat tanganmu untuk bertalbiyah, jangan angkat tanganmu untuk merokok. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak gara-gara enggak tahu. Jadi coba panjenengan tanya yang berangkat haji tahun ini, silakan di sudut-sudut kota Mekah Madinah ada simbol tangan yang diangkat. Memang kalimat bahasa Arabnya begitu Bapak Ibu. Memang kalimat bahasa Arabnya begitu, oke? Bapak Ibu, ini hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-79. Satu kisah penting dari pahlawan kita supaya menjadi teladan. Tadi sudah dikisahkan banyak hal tentang orang Yahudi yang disuapi Nabi, tentang Ali bin Abi Thalib yang ketika perang beliau akan kemudian diludahi, tentang Sri Sultan Hamengkubuwono yang beliau boncengke bah ya dari Sleman, ya pas nyebut Sleman gua makbet lah, ya sebab gua saking Sleman. Makbet saya. Ada pahlawan kita, beliau bernama Bung Tomo, pahlawan ya Surabaya pada pertempuran 10 November. Pada tahun 84, Bung Tomo beserta istrinya Bulis itu berangkat haji ke Mekah Madinah. Ya, di tengah prosesi ibadah haji, Bung Tomo wafat, kemudian dikuburkan di Mekah. Prosesi ibadah haji sudah selesai, Bulis istrinya kembali ke Indonesia. Setelah 3 bulan berjalan, Bulis menulis surat kepada Presiden Pak Soeharto. Pak Presiden, saya mohon izin, saya Bulis istrinya Pak Tomo. Suami saya yang sudah dikebumikan dimakamkan di Mekah, mohon izin untuk bisa dibongkar makamnya dan dikembalikan jenazahnya dikubur di Indonesia. Maka permintaannya Bulis ini disetujui oleh Pak Presiden, oleh Pak Harto. Notanya diterbitkan, kemudian ada utusan pemerintah Indonesia datang ke Mekah, diurusi. Bapak Ibu sekalian, begitu jenazahnya dibuka, begitu kuburannya Bung Tomo dibuka, jenazahnya beliau masih utuh. 3 bulan dikubur. Bapak Ibu sekalian, pahlawan kita, ya, para pendahulu kita, para syuhada sudah memerdekakan negeri ini. Ya, jangan sampai negeri ini kemudian ya Allah, jangan hancurkan negeri kami ini hanya karena perilaku sedikit orang, hanya karena oknum yang dia bodoh, yang dia tolol, yang dia dungu, yang dia tidak berakal. Jangan sampai kampung ini banjir hanya gara-gara 2-3 orang penduduk yang buang sampah sembarangan. Ya, jangan sampai kemudian kita di jalan itu terjadi kecelakaan hanya karena perilaku 1-2 orang yang berkendara tidak tertib. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, negeri ini sudah dimerdekakan. Tugas kita adalah melanjutkan pembangunan ini, pembangunan negeri kita ini, termasuk juga Bapak Ibu sekalian membangun manusianya. Saya tanya ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, nyekolah ke anak sekarang mahal bukan? Biaya hidup mahal tidak? Beban hidup kita itu berat atau tidak? Beban hidup itu kan di pundak. Karena beban hidup itu di pundak, semakin berat, maka cara kemudian meringankan beban hidup itu kita diperintahkan untuk sujud.
Ya, beban berat di pundak ini akan ringan kalau kita ini sujud. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu, saya tanya, suatu hari nanti anak kita akan lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan kita, yakin tidak? Yakin? Yakin Pak, sebab pendidikannya lebih maju, kurikulumnya lebih hebat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apakah anak-anak kita nanti lebih sugih, lebih kaya dibandingkan kita, yakin tidak? Tapi pertanyaan ketiga, apakah anak-anak kita akan lebih solihah dibandingkan kita? Ya, hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi di hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik itu artinya manusia diberi hidayah. Ya, diberi hidayah, diberikan taufik untuk beramal soleh sebelum matinya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tidak khawatir pada Bapak Ibu. Selama kita ini istiqomah, selama kita ini ngajinya baik, ibadahnya baik, Bapak Ibu sekalian ya, mencari rezekinya dengan hal yang berkah, saya tidak khawatir besok di akhirat. Maka ada satu kaidah begini Bapak Ibu sekalian, huququllahi 'alal ibadi mabniyatun 'alal musamahati. Hak-hak Allah pada hambanya itu dibangun atas dasar musamahah, memaafkan, mengampuni, mentoleransi, sebab manusia itu ada batasnya. Bapak Ibu sekalian, dagang ada batas jamnya, ada. Pak polisi, Pak tentara, jam kerjanya ada batasnya, ada. Pak dokter ada batasnya, ada. Pak dokter itu kalau satu hari periksa 80 pasien, kok disuruh memeriksa 300 pasien, kira-kira jeglek mboten Bu? Jeglek. Ada batasnya kita itu. Maka ibadah, ngaji, zikir itu sebagai bagian dari cara kita mengobati hati kita. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita ini Bapak Ibu sekalian ngaji itu dalam suasana bahagia. Bahagia Bapak Ibu? Jangan sampai kita sedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam diri kita ini tumbuhkan hormon kebahagiaan. Nama Bu? Hormon kebahagiaan. Ikuti kalimat saya, obat manjur. Prakteknya lo niki nggih. Obat manjur. Ada 7. 1. Sinar matahari. 2. Air putih. 3. Makanan halal. 4. Olahraga. 5. Istirahat cukup. 6. Pikiran positif. 7. Puasa. Sudah berimbang? Sudah? Yang belum mana? Pertama tadi adalah sinar matahari. 2 adalah air putih. 3. Makanan halal. 4. Olahraga. 5. Istirahat cukup. 6. Pikiran positif. Sudah pikirannya positif? Dimanapun Pak yang bahagia. Sebab kalau bahagia setan susah untuk menggoda kita. Tapi begitu kita bersedih, setan akan masuk. Yang ketujuh adalah puasa. Jadi hormon kebahagiaan ini yang tinggi, yang besar. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Otak isinya ilmu. Hati isinya zikir. Perut isinya nopo nih isinya? Makanan halal. Beda kalau orang punya otak tetapi isinya kebodohan. Hati isinya hawa nafsu. Perut isinya makanan haram. Kacau mboten? Kacau. Maka sebab itu Ibu sekalian, kita ini sudah kita sudah baik-baik saja Pak Lutan, sudah tinggal istiqomah. Ayo bareng-bareng ngaji ini disemarakkan supaya lebih banyak orang mendapatkan kebaikan. Ya,
Ini Bapak Ibu sekalian, Pak Junieko Kuncoro ini merekam, ini jadi amal jariah beliau bersama tim. Yang jadi panitia gelar Kekloso, yang menyiapkan tempat ini jadi amal jariah. Besok semakin banyak jamaahnya Bapak Ibu yang napa niku menginfakkan hartanya, itu menjadi amal jariah. Kapanpun akan mengalir terus untuk kita, nggih Bapak Ibu sekalian ya. Ini maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, bapak-bapak di mana-mana, ibu-ibu senengnya itu dua, satu piknik, dua seragame anyar. Betul nggih Bu nggih? Nah, itu satu piknik, yang kedua adalah seragame anyar. Maka Bapak sekalian, besok kalau kita pengajian sudah 6 bulan, yuk piknik bersama-sama, kita wisata ke masjid mana? Misalnya masjid di Yogyakarta, ke Blitar kemana ya, wisata ke masjid, kemudian di sana kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak usah lama-lama, baik Bapak Ibu sekalian, intinya Muharram ini menjadi semangat hijrah kita. Kalau suatu hari nanti Bapak Ibu sekalian, anak kita pamit, Bapak Ibu saya mau pamit, mau kemana kau nak? Aku mau merantau. Yang satunya pamit, kemana kau nak? Saya ditugaskan negara di ibu kota baru. Mau kemana kau nak? Saya mau kuliah jauh Bapak Ibu sekalian. Mau kemana kamu nak? Saya sebagai seorang perempuan ikut suami. Ibu, silahkan nak, silahkan kau berangkat, silahkan tinggalkan kampungmu, silahkan kau tinggalkan bapak ibumu. Bapak ibumu sudah hidup di sini, kau akan menjemput takdir kehidupanmu. Jemput takdir kehidupanmu, berangkatlah ke sana dalam rangka membela agamanya Allah. Jadi hijrah di sana bukan memperjuangkan duit dan jabatan. Sebab harta dan jabatan akan melekat pada dirimu. Tapi kalau kamu berangkat, niatkanlah hijrah membela agama Allah, niatkanlah dakwah. Andaikan kau mati di sana, bukan mati membelani harta dan jabatan, tapi kamu mati membela agamamu. Sebagaimana Nabi, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak wafat di Mekah, tetapi Nabi wafat di bumi hijrah. Niku Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita suatu hari nanti akan pamit. Bapak Ibu pamit. Napa Bu? Siapa yang tidak sedih dipamiti anaknya Bapak Ibu sekalian? Saya sepekan yang lalu dipamiti anak saya mondok saja saya nangis Bapak Ibu. Apalagi dipamiti untuk pergi jauh. Enggak apa-apa, tetapi niatkanlah untuk hijrah. Ya, membangun negeri ini, menyebarkan agama, dakwah untuk Islam. Bapak Ibu sekalian, okay? Bapak Ibu, ibu-ibu tadi senengnya nomor 1 adalah piknik, nomor 2 adalah seragame anyar, nggih. Nah, cuman ibu-ibu saya sampaikan, nggih. Yuk ibu sekalian angkat 3 jari ibu. Syarat piknik ada 3. 1, jangan ngajak orang pelit. Yang kedua, sefrekuensi. Yang 3, jangan main HP sendiri. Nah sudah itu. Piknik itu, destinasi itu hanya 10%. Tujuan wisata itu hanya 10%. 90% itu adalah tentang journey, tentang petualangan. Hidup di dunia itu sing nikmat Pak petualangannya. Yang nikmat adalah prosesnya kita ini menuju sukses. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, Mike Tyson, tahu Bapak-bapak Mike Tyson ya Pak ya? Juara tinju dunia. Anaknya 16 tahun pamit kepada bapaknya, bukan pamit, mengatakan pada bapaknya memohon, ayah, aku ingin menjadi petinju profesional seperti ayah, juara dunia seperti ayah. Ya, maka Mike Tyson mengatakan, jawabannya pun begini Bapak Ibu sekalian, nakku, kamu tidak akan pernah bisa menjadi petinju profesional, kamu tidak akan pernah bisa menjadi petinju juara dunia. Kenapa ayah? 1, sebab kamu sekolahnya swasta. Sekolah swasta mahal. Biasanya diisi wong-wong sugih. Yang kedua, kamu hidup terlalu nyaman. Fasilitas di rumah semuanya serba ada. Hidupmu terlalu enak. Kalau kamu mau jadi juara dunia seperti ayah, tidak bisa. Kalau kamu mau jadi juara dunia, silahkan. Kamu hidup di jalanan. Kamu tarung sama preman-preman jalanan itu, kamu berkelahi, kamu menang. Kamu kemudian tiap hari latihan 6 jam tiap hari. Kamu harus menderita di dalam hidupmu di masa mudamu. Kamu harus kemudian menempa dirimu.
baru kemudian kamu bisa berharap untuk menjadi juara dunia. Selama hidupmu terlalu nyaman, jangan pernah berharap. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang hari ini mereka sedang sekolah, sedang di pesantren, sedang kuliah, sedang merantau, jangan dikendon-kendoni, justru dikuatkan. Nak, bertahanlah. Ini usiamu, ini masamu berjuang membentuk diri, membentuk karaktermu. Kalau kamu kuat dalam perjalananmu, suatu hari nanti kamu sukses. Kalau kamu kuat dalam ini masa perantauanmu, kamu akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, tidak usah panjang lebar. Ini setelah ini sarapannya didahar bersama-sama. Oke? Itu Bapak sekalian tadi sudah dihentikan Ibu panitia, Bapak Ibu sekalian, duwite ditokke. Nggih. Pokoke ojo ngejak wong pelit, nggih. Pokoke nek pengajian ning Muhammadiyah kok wong pelit ketoke mboten bakat Bapak sekalian. Dan kula nandani gampang, wong pelit itu, orang pelit itu gampang. Kalau di rumah ada teras, di teras rumahnya itu kok lampune cilik bleret kuwi wong pelit. Ini wong pelit, sebab dia sedekah cahaya saja pelit, apalagi sedekah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, mari dilarisi nanti para pedagang. Bapak Ibu sekalian, saya juga bismillah insyaallah nanti bareng-bareng ngelarisi. Mudah-mudahan rezekinya panjenengan berkah semuanya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani wa sihhatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la istajabulah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangan kiri Bu, tadi yang kanan toh, sekarang gantian kiri ya. Tempelkan pada pundak sahabat kita, saudara. Sahabatku, saudaraku, aku bahagia, engkau bahagia. Jangan sedih, jangan khawatir. Aku masih nunggu di traktir. Nggih, matur suwun, nggih. Nah, tadi sedang sampun ngendikan, nggih. Terus bahagia, ngaji bahagia, Bapak Ibu sekalian. Demikian nasrum minallah ya fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi